Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal musallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita kuat hati kita untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kajian subuh kali ini, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita, khususnya yang muslim yang menjadi syahid. Mudah-mudahan syahid bukan sahid pada KRI Nanggalan 402. Semoga mereka mendapatkan husnul khotimah. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya tertarik untuk menyampaikan salah satu pesan seorang ulama yang bernama Al-Hakim kepada putranya. Hakim berkata begini kepada putranya, "Ya bunayya, fi hayatika la tatanazal an thalathah." Wahai anakku, di dalam hidupmu kamu jangan lepas dari yang tiga. Kalau kita punya anak biasanya begitu ya. Kamu pokoknya harus sukses, kamu harus sekolah, kira-kira begitu ya. Kamu harus rajin sholat, kamu harus jangan lupa mendoakan orang tua, kamu harus mudik tiap tahun misalnya gitu. Nah, ini berbeda dengan kita. Seorang ulama bernama Hakim, pesannya hanya tiga. Apa saja pesannya? Anta kula afdhalat ta'am. Kata beliau, tolong kamu itu selama hidup makan makanan yang terbaik saja, makan makanan yang terlezat, makan makanan yang termewah. Gak bolehlah makan makanan yang asal-asalan, tidak berkualitas, tidak bergizi gitu ya. Jangan, kata Hakim. Yang kedua, watanama ala afdhali firash. Yang kedua, pesan ayah untuk kamu, tolong tidur kamu itu di tempat tidur yang terbaik. Maksudnya spring bed atau apa gitu ya, yang paling bagus, yang paling mewah. Gak boleh sembarangan, apalagi di tempat tidak bagus gitu ya.
Yang ketiga, wa taskuna fi afdali firash. Kamu tolong tinggal atau nyari rumah itu, nyari tempat itu fi afdalil buyut, harus di rumah yang paling bagus, yang paling mewah, yang paling mewah, paling sultan bahasa anak-anak sekarang ya. Faqala ibnu, maka ibnu protes, seorang anaknya itu protes. Nahnu fuqara. Ya kan kita ini orang fakir. Kita ini orang miskin. Fa kaifa li an af'ala dzalik? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin anakmu ini anak yang miskin, tidak kaya, tidak berkecukupan banyak, suruh melakukan 3 hal yang berat tadi. Faqala Hakim, kemudian Hakim menjawab, idza akalta faqat indama taju sayakulu ma ta'kuluhu afdhalat ta'am. Yang pertama adalah kalau kamu makan, tolong kamu makan hanya dalam keadaan lapar, maka apa yang kamu makan itulah yang ayat maksud makanan terbaik. Itu. Jadi Ramadan ini kita ini dikasih suguhan 30 hari, kita dapat menemukan makanan terbaik. 30 hari. Umat lain mungkin gak dapat ya. Umat Islam yang dapat nih. Karena kalau kita cari, mungkin kita pernah dapat kesempatan makan-makan di restoran yang mewah. Sebetulnya enak enggak sih? Menurut saya sih enggak enak-enak amat. Kalau saya enggak terlalu sering sih ke hotel gitu ya. Misalnya ada acara-acara, teman-teman yang sering ke hotel katanya bosen, Pak. Makan di hotel itu menunya itu kalau sekali sih enak tuh, 2 kali 3 kali udah bosen. Ada pernah teman kerjanya di restoran, Pak, restoran Padang. Menurut kita sih ya restoran itu enak. Ketika saya berkunjung ke situ ngobrol, ente makannya apa ini tiap hari, kayaknya enak terus itu. Kata beliau, wah saya emang nggak pernah makan itu, enak dia. Nggak enak. Jadi makan yang enak itu bukan yang harganya mahal itu, bukan yang berlapis emas 24 karat yang katanya harganya mahal kan, yang dibikin oleh siapa itu 50 juta atau berapa, bukan. Tetapi makanan yang terbaik itu adalah makanan orang yang berbuka puasa. Jadi kalau ditanya pernahkah makan makanan termewah, ya kitalah yang pernah, yang lain nggak pernah. Selain muslim saya kira nggak pernah. Karena bukan hanya dalam keadaan lapar, tetapi di situ ada ibadah. Maka dalam hadis farhatan lisaimi farhatun indal ifrar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan ketika berbuka dan satu kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, Ramadan kali ini insya Allah 30 hari. Nah, tadi subuh ini udah berubah kita ya. Alhamdulillah sudah ada penemuan baru di Muhammadiyah, itu subuhnya mundur berapa menit? 8 menit ya. Itu kajian terbaru. Kalau saya terus terang bukan ahlinya bidang itu, tapi luar biasa, itu sebuah penemuan terbaru bahwa selama ini jadwalnya ini kita kurang mundur sedikit 8 menit.
Kenapa yakin 30 hari? Ya Muhammadiyah kan sudah memutuskan bahwa Lebaran itu tanggal berapa? Tanggal 13 Mei. Mungkinkah secara nasional itu 12 Mei Lebaran? Nggak mungkin. Ini baru prediksi awam saya, jadi bukan ahli bidang falak. Kenapa? Karena kalaupun ada beda Muhammadiyah dengan yang lain, ormas lain, Muhammadiyah duluan. Itu logikanya kan? Kenapa duluan? Karena derajat yang dipakai Muhammadiyah lebih rendah. Jadi kalaupun beda Muhammadiyah 29, yang lain 30 kalaupun ada beda. Ini mah Muhammadiyahnya udah 30. Mana mungkin yang lain 31 gitu. Karena dalam kalender Islam, kalender Hijriah itu tidak ada jumlah satu bulan itu 31 hari. Tuh, jadi kita insya Allah bersama-sama, cuma nggak bisa mudik. Kalau rekreasi boleh, nggak bisa mudik. Saya udah 2 tahun nggak bisa mudik. Kita ikutin saja pemerintah, karena mungkin itu adalah hasil kajian yang mendalam bahwa kalau ada mudik dikhawatirkan akan banyak kerumunan. Itu ya. Insya Allah kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadisnya ada. Insya Allah itu menjadi jihad juga. Kita tidak mudik, kita niatkan jihad, kita niatkan menolong sesama. Kita niatkan adalah ibadah. Kita niatkan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ada pandemi, jangan keluar dari satu wilayah dan jangan masuk ke satu wilayah. Ya walaupun banyak kontroversi ya biasa, karena kita sangat besar, nggak apa-apa, kita ikutin saja. Mudah-mudahan nanti ada hikmahnya, pandemi segera berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita banyak berdoa selama berpuasa ya. Di antara doa yang mustajab itu doa orang yang berpuasa. Jadi doa kita itu betul-betul kita panjatkan, mudah-mudahan corona segera berlalu. Loh, ini pertanyaan lagi. Ini banyak umat Islam. Kenapa coronanya tidak pergi? Padahal sudah banyak berdoa. Itu ya. Ya jangan-jangan doa umat Islam ini belum maksimal. Karena dulu pernah ada di zaman Rabi'ah Adawiyah. Ini kisah. Rabi'ah Adawiyah bersama kayak KRI tadi ya, bersama banyak orang berlayar. Kisahnya, ceritanya itu berlayar di tengah lautan, ada badai, ada ombak yang besar. Ketika ada badai, serentak semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, ada yang kencang, ada yang mimpin, segala macam, zikir, segala macam. Ombaknya bukannya berhenti, malah terus bertambah besar. Pimpinan di kapal itu, mungkin pimpinan bidang rohaninya, ini kenapa ini udah berdoa malah badainya tambah besar, malah ombaknya tambah besar. Ternyata di pojok ada seorang pemuda yang masih muda, yang masih belia. Ini bukannya ikut berdoa, malah cuek aja, nggak ikut tunduk, nggak ikut duduk, nggak ikut sujud, nggak ikut berdoa. Pemuka agama itu memanggil tuh anak muda tadi, dipanggil, sini anak muda, kenapa kamu orang-orang berdoa kamu malah diem aja? Orang-orang khawatir kamu cuek aja. Lalu pemuda itu bilang, kamu itu, anda itu berdoanya hanya formalitas. Formalitas saja, berdoanya tidak penuh dengan keyakinan. Berdoanya hanya di mulut, tidak dari hati, tidak penuh dengan keikhlasan. Berdoa itu harus penuh dengan keyakinan. Ya udah, mari kita berdoa kembali. Anak muda itu
lanjut memimpin doa di kapal itu, tapi doanya tidak hanya teriak-teriak saja, doa yang betul-betul berdoa, memohon dan penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di dalam kisah itu kemudian badai berhenti, air laut menjadi tenang. Kenapa? Karena doa yang penuh dengan keyakinan. Jangan-jangan doa-doa bangsa kita, muslim di kita masih banyak yang doanya hanya formalitas, doanya hanya di status. Sekarang itu kadang-kadang ngucapin itu hanya status, nyebut aja enggak, copy paste kirim, jadi enggak doa. Jangan-jangan itulah masalahnya, berdoa hanya di status, berdoa hanya formalitas. Padahal ini bulan Ramadan, padahal ini orang-orang sedang berpuasa gitu. Mudah-mudahannya ini insya Allah kalau jamaah Al-Furqan insya Allah doanya penuh dengan kehusuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanan yang terbaik. Jadi kita bersyukur sekarang ini makannya terbaik. Aduh, kita kadang-kadang ya banyak makanan tuh. Itu kalau udah minum teh hangat 1 gelas, kolak setengah gelas, air putih segelas, itu udah, yang lain itu hilang. Yang lain itu biasa aja gitu. Mau lihat sate, mau lihat apa itu Kentucky, biasa saja. Itu nikmat orang yang berpuasa itu nikmat. Apalagi nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam hadisnya dikatakan pahala orang berpuasa itu gedenya itu Allah yang tentukan. Insyaallah tergantung kualitasnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tidur di tempat tidur yang termewah? Wa idza amilta katsiran wa numta wa anta mut'ab sayakunu firashuka afdhala firash. Kalau seandainya kamu bekerja banyak lalu kamu tidur dalam keadaan capek, maka tempat tidurmu akan menjadi tempat tidur yang terbaik. Bekerja mencari nafkah. Kalau udah pensiun gimana, nggak kerja? Baca Quran misalnya, membaca Quran, menulis, sholat, itu kan pekerjaan-pekerjaan capek kan? Ngurusin zakat misalnya, yang ngurusin segala macam, ngurusin masjid. Ini pekerjaan ngurusin masjid itu luar biasa ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu, lalu capek. Nah, tidur malam habis tarawih capek ya. Habis tadarus capek, habis berzikir capek. Itulah tidur di tempat tidur yang terbaik. Jadi bukan di hotel yang bekas Raja Salman misalnya ya, yang paling bagus itu, tetapi tempat tidur orang dalam keadaan capek, tapi capek dalam capek mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar capek. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tinggal di rumah terbaik? Wa idza amaltan nasa bil ma'ruf sataskunu fi qulubihim wa bihadza takunu sakanta min afdhalil buyut. Jika kamu bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, maka orang lain itu akan senang. Kalau enggak ada kamu, dia akan rindu. Kalau ada kamu, dia akan senang. Bukan sebaliknya, enggak ada kamu, dia alhamdulillah gitu ya. Senang. Tetangga-tetangga senang, sekitar-sekitar senang. Maka sesungguhnya itulah rumah terbaikmu, rumah termewah, rumah termegah, bukan rumah-rumah orang-orang kaya yang ada di sana. Hadirin jamaah kuliah subuh yang berbahagia, saya sih tidak bilang bahwa kita nggak boleh makan makanan terbaik, gitu ya. Boleh. Tempat tidur terbaik boleh, rumah mewah itu boleh, apalagi kalau targetnya dakwah. Karena Nabi itu kan kaya raya,
Saya nggak bisa bayangkan kalau Nabi itu seorang yang dalam tanda kutip miskin. Nggak mungkin Islam bisa berkembang sehebat ini. Di dalam sejarah kan harta Rasulullah itu 1217 kilogram emas. Kilogram ya, bukan gram ya. 1217 kilogram emas. Sodakohnya, infaknya 1251 kilogram emas, lebih banyak lagi. Ditambah wakafnya 15 bidang tanah, yang masing-masing bidang tanahnya itu tidak kurang dari 25 kilogram emas. Kaya ya, kaya itu boleh, tetapi penggunaannya itu demi untuk dakwah Islamiyah. Yang gak boleh itu harta digunakan bukan untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita udah terlalu kaya, bingung kan? Ini makanan gak ada yang enak. Cari makanan terenak dengan cara berpuasa, dengan cara memberi orang lain, itu justru enak, nikmat. Kalau dimakan sendiri bahaya, malah kebanyakan nikmat itu berbahaya. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hidup kita ini bisa makan makanan terbaik, bisa tidur di tempat tidur yang terbaik, bisa punya rumah yang terbaik, sehingga itu akan membawa jalan kita kepada keberkahan dunia dan keselamatan di akhirat. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.